selamat datang di podcast Cakep Polbangtan Medan, gudangnya prestasi, dunianya pertanian. Oke Sobat Cakep, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, topik yang hangat, yang topik ini tuh bisa menjadikan motivasi dan inspirasi untuk Sobat Cakep gitu. Tapi nih, nggak kalah menarik juga sama narasumber yang sudah kita undang nih, Bang Davin Sareja. Halo Bang. Halo. Oke, Bang Davin sendiri merupakan alumni Polbangtan Medan tahun 2025 dan dinobatkan menjadi wisudawan terbaik seprodi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Oke, gimana nih Bang kabar Abang selama menjadi alumni ini? Oke, kabar semenjak menjadi alumni ini ya cukup aktif juga lah ya kan. Benar. Walaupun udah alumni, udah selesai tugas akhir nih, tapi kita harus tetap mengurus pemberkasan, terus masih ada sertifikasi, terus belum lagi kita harus mencari kerja nih sana sini, mencari di platform sana, platform sini gitu. Itulah kesibukan saat ini. Kesibukan berarti happy happy aja lah ya kan Bang menjalaninya Iya, gitu. walaupun agak-agak kepikiran lah sedikit nih. Oke nih Sobat Cakep. Abang tahu nggak kita pada episode ini mau ngobrolin apa nih? Kita mau bahas apa nih? Udah tahu belum? Waduh, tentang bahas apa nih? Sepertinya dari penjabaran podcast Cakep ini sendiri ya tentang mahasiswa berprestasi, tentang bagaimana menjadi wisudawan terbaik. Oke, ya benar sekali. Jadi Bang, pada episode kali ini kita ingin bahas nih Bang, mengkulik pengalaman dari Bang Davin sendiri nih yang dinobatkan menjadi mahasiswa terbaik, wisudawan terbaik gitu kan Bang. Kita ingin mengkulik gimana sih kunci sukses menjadi mahasiswa prestasi, gimana menjadi mahasiswa yang bisa dikenal banyak orang gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang menarik nih Bang, boleh dong Bang kenalin latar belakang Abang mungkin nih ke Sobat Cakep. Mungkin Sobat Cakep nih kepo gitu ya kan Bang, wisudawan terbaik. Tapi kita belum tahu nih latar belakang seorang Bang Davin nih. Boleh dong Bang sharing sedikit saja sama Sobat Cakep. Nah, jadi flashback lah dulu ya kan ke apa sih latar belakangnya. Jadi sini kan untuk latar belakang saya sendiri nih, semenjak SMK itu di latar belakang dunia pertanian. Kebetulan saya masuk ke dalam SMK Pertanian Terpadu. Nah, itu emang basicnya dasar-dasar pertanian lah gitu kita pelajari. Tetapi sebelum dari basic dasar pertanian tersebut ya awalnya kita emang agak-agak diragukan gitu lah kan sama orang tua sendiri, biasanya mengapa sih masuk pertanian, yakin mau masuk sini. Nah, jadi awal ketertarikannya itu ya pada saat ya dulu waktu SMP ada pelajaran IPA, kita belajar budidaya untuk perbanyakkan vegetatif tanaman gitu kan. Nah, dari itulah ketertarikan ke dunia pertanian. Ya akhirnya terus berlanjut hingga sampai di 4 saat ini, masuk ke Polbangtan Medan melalui jalur umum gitu. Oke. Jadi Sobat Cakep, latar belakang seorang Bang Davin sangat keren banget. Berarti Bang Davin dulu memang cinta banget sama pertanian. Iya, Oke. Jadi di Bang Davin, sebelum kita masuk ke pengalaman Abang, sebelum kita mengkulik nih pengalaman Abang menjadi mahasiswa aktif. Sobat Cakep kepo nih Bang. Kenapa sih seorang Bang Davin pengen dan mau berkecimpung di dunia pertanian, bahkan menghabiskan waktu selama 4 tahun pendidikan di kampus yang notabene-nya dunia pertanian. Karena kan Bang, kita tahu ya, kayak kita nih Bang, generasi muda, anak muda, pasti kalau udah bahasnya dunia pertanian, pasti mikirnya kotor-kotoran, panas-panasan, megang cangkul gitu kan Bang. Jadi gimana nih Bang, menurut Abang untuk matahkan kata-kata seperti itu dan apa sih alasan Abang sebenarnya gitu mau menghabiskan 4 tahun Abang itu? Oke, ya memang pada dasarnya kita dulu SMK ini memang dasarnya memang masih kotor-kotoran nih, masih pegang cangkul, masih pegang traktor, masih pokoknya masih dua panas terik matahari lah gitu ya kan. Nah, tapi di situ saya mulai apa nih kepo, ada nggak sih pertanian yang uh, notabene-nya itu tidak kotor-kotoran yang cocok untuk generasi muda. Nah, ada salah satunya itu dulu saya mencoba aquaponik di rumah nih, kecil-kecilan aja ya kan.
ternyata aquaponiknya ini setelah dicoba sebulan 2 bulan, di situ ada suatu kendala. Nah, setelah saya ingin memperdalam ilmu lagi dan kebetulan pas itu ada rekomendasi nih masuk ke Polbangton Medan. Nah, ada informasi bahwasannya ada penerimaan di mahasiswa Polbangton Medan. Disitulah saya mencoba. Nah, setelah itu saya mencoba itu, disinilah saya memperdalam ilmu pertanian. Bahwasannya ilmu pertanian itu tidak hanya kotor-kotoran. Contohnya di kampus kita ini sendiri pun ada hidroponik, ada aquaponik. Nah, jadi itu tuh sebuah hal yang tidak langsung kita kotor-kotoran bekerja keras di bawah panas terik matahari. Benar sekali. Itu pun kita pun ada juga IoT, terus ya bagaimana kita cara mengontrol dunia pertanian itu melalui genggaman HP kita gitu. Jadi ya maka dari itulah di 4 tahun ini saya belajar bagaimana tentang dunia pertanian itu secara lebih dalam. Bahwasanya ya ilmu padi lah ya kan. Semakin kita tahu mengetahui sesuatu tuh bahwasanya kita semakin merunduk, bahwasanya kita pun semakin sadar bahwasanya ilmu yang kita punya ini belum ada apa-apa dengan semua ilmu yang ada di dunia ini. Terus pertanian ini pun lagi lebih banyak ini cakupannya. Ya, gitu. benar sekali. Kayak saya tertarik di 4 tahun ini berkecimpung di dunia pertanian. Oke, benar sekali ya Sobat Cakep. Tadi yang dibilang sama Bang Davin bahwasannya pertanian itu tidak semenyeramkan itu kan Bang. Iya. Tidak semata-mata kita panas-panasan, kotor-kotoran gitu. Bahkan sekarang aja pertanian udah menggunakan teknologi yang canggih ya kan Bang. Ada IT yang bisa dari jarak jauh bisa terlibat ya di pertanian. Iya, benar sekali. Oke nih Bang, kalau kita udah bahas alasan Abang mau berkecimpung di dunia pertanian nih Bang. Jadi kita pengen flashback nih Bang. Kita pengen muter balikan ya. Dulu Abang menjadi mahasiswa aktif Polbangtan gitu. Boleh dong nih Abang sharing, Abang bagi cerita ke Sobat Cakep gitu Bang. Lika-liku perjalanan Abang selama menjadi mahasiswa aktif di Polbangtan Medan dari semester awal mungkin sampai semester akhir. Apalagi Abang yang dibilang mahasiswa berprestasi, berorganisasi, mengikuti banyak perlombaan. Gimana tuh Bang cara Abang memanajemen waktu dengan baik? Yang notabene juga kampus kita boarding school gitu kan. Gimana nih Bang? Boleh dong sharing ke Sobat Cakep. Jadi bagaimana sih kita flashback gitulah ya kan, bagaimana awal pertama masuk hingga sampai sekarang gitu. Nah kalau awal dari pertama masuk kan karena saya juga dari orang perantauan nih dari Riau, jadi pun saya belum terlalu banyak mengenal orang-orang di kampus ini gitu, cuma satu daerah, walaupun satu daerah kan ada pun sedikit gitu ya kan. Nah dari situlah kita belajar awalnya itu apa perbedaan dari beragam daerah kita disatukan. Maksudnya dari beragam warna tersebutlah kita menjadi suatu hal yang unik gitu. Unik, iya benar sekali. Jadi untuk hal pertama kali yang dilihat itulah ya kan, itu bagian ya kita bagaimana bersosialisasi. Terus ya karena kita boarding school ya kita bagaimana cara manajemen waktu. Nah kebetulan waktu saya awal-awal masuk sini nih ada penelitian dosen, penelitian tumpang sari jagung dan kedelai itu organik. Nah, saya beserta kawan-kawan saya ini melakukan perawatan tanaman tersebut, melakukan pengukuran tanaman tersebut. Nah, selain itu juga saya juga melakukan hidroponik. Nah, hidroponik yang saya lakukan ini adalah menjadi koordinator. Koordinator, iya. Jadi dari koordinator hidroponik tersebut, saya mengatur bagaimana jadwal tanamnya, bagian seksi wilayah kerjanya. Nah, selain itu juga merekrut ya mahasiswa-mahasiswa yang tertarik di hidroponik. Nah, selain itu juga saya sempat juga itu ada tamu undangan nih, yang dari sekolah SMP sampai SD, SMA pun dia datang ke Polbangtan ini untuk belajar hidroponik tersebut. Sampai juga pernah kami memasarkan sayuran hidroponik tersebut ke luar kampus gitu. Nah, selain itu juga ya kita pun juga mengikuti kegiatan sosial lah seperti PMI. Terus dari PMI itu ya kita belajar lagi nih karakteristik orang yang berbeda-beda ternyata. Nah selain itu juga kita kan ada juga nih magang PKL. Nah dari situ juga kita juga harus berani melakukan penyuluhan. Ya, nah karena basic kita ini kan pertanian gitu.
apalagi penyuluhan ya. Kita pun harus bertemu dengan petani. Jadi disitulah kita bagaimana cara percaya diri. Jadi ya selama 4 tahun di sini ya saya membangunnya itu ya mulai dari kepercayaan diri, bagaimana hubungan sosial, serta bagaimana manajemen waktu. Dari situlah saya juga sambil menyempatkan melakukan ikut riset dan perlombaan. Sambil mengikuti riset dan perlombaan tersebut tidak lupa pula untuk tidak meninggalkan nilai akademik gitu, ya, tidak mengabaikan, mengesampingkan akademik yang memang mewajibkan kita memang belajar ya kan. Iya, Oke, jadi kalau boleh tahu nih Bang Davin dulu di mana PKL? Oh, kalau PKL nih beragam tempatnya. Kalau PKL 1 saya di PT Hijau Surya nih. Lalu untuk MBKM 1 ini saya penempatannya di Yayasan Petrasa, ini khusus di bidang pertanian berkelanjutan. Dari ekonominya, dari sistem budaya pertaniannya itu bagaimana dengan menyelaraskannya dengan alam, jadi ibaratnya itu organik lah gitu. Lalu selanjutnya MBKM 2 saya di Humbang Hasundutan itu melakukan penyuluhan. Nah, lalu kalau tugas akhir saya kembali lagi ke diary tentang penelitian sosial di Yayasan Petrasa tersebut. Oke. Berarti seorang Bang Davin yang kita lihat banyak mengikuti organisasi, banyak mengikuti perlombaan, tapi bisa memanajemen waktu dengan baik, ya kan Bang? Jadi nih Bang, sobat cakep kepo nih Bang, boleh dong Abang kasih tips dan trik nih untuk menjadi mahasiswa berprestasi seperti Abang. Kayak tadi yang Abang udah bilang, Abang banyak mengikuti riset, Abang banyak mengikuti penelitian dosen. Mungkin Abang bisa dong sharing ke sobat cakep gitu, gimana tips dan triknya gitu. Oke, kalau tips dan triknya ini, yang pertama kali kita harus memang basicnya itu harus ada ya, bagaimana kita mengambil kesempatan walaupun kecil, sekecil apapun, gitu. Nah, selain juga kita harus belajar kepercayaan diri. Bagaimana kepercayaan diri itu ya berselaras dengan bagaimana kita mengambil kesempatan yang ada tersebut. Lalu tidak lupa juga kita sambil-sambilan lah mempelajari public speaking kita. Mulai berlatih dari hal-hal kecil, seperti berlatih kita di depan cermin, terus berlatih kita berbicara dengan kawan sekelas kita di depan memaparkan presentasi gitu ya kan. Nah, dari situlah ya kita bisa melatih tips dan melatih cara berbicara kita gitu. Soalnya ya dulu masih ingat juga lah waktu awal-awal kan kurang percaya diri juga nih untuk berbicara depan khalayak ramai gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya kita harus memang dipaksakan, harus memang berani nih, karena ya untuk meraih kesuksesan itu tidak bisa diambil dengan diam-diam, dengan takut-takut gitu. Kita harus memang berani gitu. Jadi ya mungkin tips dan trik untuk meraih hal tersebut, yang pertama ya itu tadi lah ya kan, berani mengambil kesempatan yang ada, terus bisa manajemen waktu, terus bisa public speakingnya lah. Iya benar. Oke, benar sekali ya sobat cakep. Kita udah mendengarkan tips dan trik dari Bang Davin sendiri, bahwasannya jangan sampai tidak mengambil kesempatan maupun itu sekecil apapun mungkin ya kan Bang. Karena dari sekecil apapun bisa menjadi besar ya, kesuksesan yang besar. Oke nih Bang, kita pengen masuk ke sesi selanjutnya nih kan Bang. Pengen tahu nih Bang, kunci sukses Abang tuh apa sih? Bisa menjadi wisudawan terbaik, bisa mendapatkan gelar wisudawan terbaik ini Bang. Kunci suksesnya nih, ya kalau kunci sukses kita ya terutama sebagai anak lah ya kan, ya otomatis ya orang tua lah terlebih dahulu sukses kita kan. Orang tua, benar. Sudah pasti orang tua, kita berbakti pada orang tua gitu. Juga tidak lupa lah kita berbuat baik kepada sesama. Benar sekali. Karena kunci kesuksesan itu ya, kalau dari prinsip saya sendiri ya, bahwasannya hal yang baik kita buat itu ya tidak merugikan kita gitu. Iya benar. Jadi ya
itulah berbuat baik pada sesama, pada yang membutuhkan di Membutuhkan, notabene. iya benar. Jadi selain itu kunci suksesnya ya kita bisa memanajemen waktu. Iya Kita benar. manajemen waktu, jangan sampai waktu yang mengatur kita, tapi kita lah yang mengatur waktu tersebut. Iya Mau kita benar ngapain, sekali. hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, target bulan depan mau ngapain, Iya. pencapaian semester ini mau ngapain. Iya Nah, benar sekali. pokoknya adalah target yang harus kita susun, terus kita merencanakan plan A kita habis ini ngapain, plan B kita habis ini ngapain, kalau plan A gagal, plan C itu kalau udah kedua target itu gagal juga, kita masuk ke plan C ya. Iya. Kita harus menyusun rencana cadangan, backupnya gitu. Jadi tidak hanya file yang kita cadangkan, tapi juga rencana hidup yang harus kita cadangkan. Benar. Selain juga untuk itu apa lagi ya biasanya ya saya lakukan. Paling harusnya tadi paling pertama itu doa juga. Doa, iya benar. Tadi pengen bilang gitu sih, Bang. Doa itu yang paling kuat gitu. Paling kuat sholat ya kan, Bang, Iya, doa. tidak boleh lupa gitu. Oke, benar ya Sobat Cakep. Kunci sukses dari Bang Davin sendiri bisa mendapatkan gelar wisudawan terbaik. Yang pertama kali doa dan berbakti orang tua, karena rezekinya Tuhan di rezeki orang tua. Oke, benar sekali ya Bang Davin. Oke nih Bang, kita ada satu sesi terakhir Bang, pertanyaan terakhir ini. Tapi dari tadi kita ngobrol-ngobrol, dari kita bincang-bincang, Abang haus nggak nih? Main haus juga nih kira-kira deh. Ya kalau main haus kan Bang. Jadi di depan meja kita Bang, udah disediakan kopi dari Agrista Coffee Lab Polbangtan Medan. Kopi ini dibuat langsung Bang oleh baristanya Agrista Coffee Lab Bang. Boleh deh Bang, boleh diminum nih. Oke, coba lu ya. Iya. Gimana nih Bang? Mungkin Abang bisa nih kasih rating 1 sampai 10 ratingnya, dan mungkin bisa lah kasih komen dikit-dikit gini biar Sobat Cakep juga pada kepo gitu sama kopi Agrista Coffee Lab nih Bang. Kalau rasanya sangat strong lah ini Strong, ya, iya. kopinya kan. Terus aftertaste-nya pun sangat terasa gitu. Ini memang barista dari mahasiswa ini sendiri atau ada dari luar ini? Tidak Bang, kalau untuk kopi dari Agrista Coffee Lab ini dari mahasiswanya Oh, sendiri Bang. Cakep juga ya mahasiswa Iya. Polbangtan sudah ada menjadi barista ya. Iya, mahasiswa. Kalau Ada. ratingnya ini 10 dari per 10 ini. Wow, oke. Sobat Cakep, jangan lupa beli kopi Agrista Coffee Lab di SBSN Polbangtan Medan. Harga terjangkau, harga kantongan mahasiswa. Kantongan saya. Oke Bang, kita lanjut nih. Abang mau minum lagi atau enggak? Gak apa-apa Bang, minum aja dulu. Oke. Oke, kayaknya udah segar kali ya. Segar kali ya. Oke. Jreng kita. Oke, lanjut nih Bang. Sesi terakhir nih, Oke. pertanyaan. Mungkin nih ada nggak Bang kata-kata dari seorang Bang Dapin yang mau disampaikan untuk menutup podcast kita hari ini ke Sobat Cakep nih Bang? Waduh, tak terasa udah selesai juga podcastnya. Oke, mungkin kalau kata-katanya mungkin yang bisa menjadi penyemangat nih pada sobat cakep. Nah, itu ya janganlah takut untuk mengambil kesempatan. Sekecil apapun lah kesempatan itu tetaplah ambil. Nah, Benar. karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan mengetahui apa hasilnya. Jangan terlalu berpikir kegagalannya, tetapi berpikirlah tentang keberhasilannya. Keberhasilannya, benar. Ya, selain itu juga kita tuh tidak bisa mengharapkan semua hal yang baik itu akan berlangsung selamanya nih. Karena semua hal yang baik itu akan berubah, pudar, dan menghilang seiring berjalannya waktu. Gunakanlah waktu yang ada Sebaik-baik mungkin. sebaik-baik mungkin, dan nikmatilah kesempatan yang ada sebelum sebelum akhirnya tiba, dan jangan sampai ada kata penyesalan ketika akhir itu tiba. Oke, cakep banget ya Bang kata-kata terakhir untuk penutup podcast Iya. hari ini. Oke Sobat Cakep, jadinya jangan lupa untuk ambil sisi baik dari Bang Dapin, seorang wisudawan terbaik. Ambil tips dan triknya, kunci suksesnya jangan lupa tinggalkan sholat, orang tua, jangan lupa mengambil kesempatan sekecil apapun gitu. Oke. Dan sudah penutupan pada podcast hari ini, kami selaku
tim podcast mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Dapin Sareja yang udah menyempatkan waktunya. Mungkin lagi sibuk ya Bang, kita hubungi terus untuk bisa datang di podcast ini. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bang. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada podcast Cakep telah mengundang saya menjadi narasumber. Semoga Oke. podcast ini semakin berkembang terus, Amin. viewernya tambah banyak, Itu yang kita harapkan Bang. terus semoga viral ini. Amin. Dan terima kasih nih atas suguhan kopi Iya. yang sangat Sponsor dari sponsor Agrista dari Coffee Agrista. Lab. Oke, jangan lupa Bang pantengin podcast kita di YouTube, podcast Cakep Polbangtan Oke, Medan. podcast Cakep Polbangtan Medan. Jangan lupa ya. Oke, Sobat Cakep, kita sudah selesai pada episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. See you Bye-bye. next time.